Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Fahira Nugraheni dengan NIM 2701612 dari kelas Psikologi 4C. Kali ini saya akan membahas mengenai hambatan psikologis pada anak remaja berkebutuhan khusus, khususnya untuk hambatan kognitif dan konsentrasi atensi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hambatan kognitif. Nah, jadi yang pertama adalah hambatan kognitif secara umum menurut DSM-5 merupakan gangguan dan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang yang menyebabkan individu mengalami kesulitan dengan ingatan, persepsi, dan belajar. Sedangkan menurut Individuals with Disabilities Education Improvement Act atau IDEA tahun 1997, hambatan kognitif pada anak remaja berkebutuhan khusus merupakan hambatan atau penyimpangan yang terjadi oleh anak-anak pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar yang mencangkup pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Dan hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis atau mengeja, dan juga berhitung. Selanjutnya, ada beberapa hambatan kognitif yang biasanya terjadi pada ARBK. Yang pertama adalah hambatan primer. Nah, hambatan primer ini merupakan permasalahan yang terjadi secara terus-menerus dan akan disandang oleh ARBK selama hidupnya, di mana hambatan ini menjadi penyebab utama dalam gangguan kognitif. Umumnya, hambatan ini disebabkan oleh gangguan neurologis pada susunan saraf pusat, ataupun biasanya disebut dengan gangguan genetik. Nah, ini juga bisa seperti ia mengalami kecacatan, seperti tidak mampu melihat, kemudian dia juga tidak mampu untuk mendengar dengan baik. Selanjutnya ada hambatan kognitif, yaitu yang kedua adalah hambatan sekunder, di mana hambatan yang terjadi pada ARBK, namun permasalahan yang mengganggu ini masih dapat diatasi oleh beberapa terapi. Nah, ini merupakan beberapa permasalahan hambatan kognitif pada ARBK yang masih mampu untuk diatasi dengan terapi. Yang pertama biasanya muncul adalah hambatan dalam membaca, di mana anak-anak ini memiliki kekurangan dalam jumlah perbendaharaan kata dibandingkan anak seusianya, di mana ia membaca dengan terbata-bata, memiliki masalah yang berkelanjutan atau terus-menerus untuk mendeskripsikan sesuatu, dan tidak mengerti apa yang dibaca. Yang kedua adalah hambatan dalam menulis, di mana anak-anak ini mengalami proses menulis yang lambat atau dengan susah payah, mengalami kesalahan dalam ejaan termasuk menghilangkan konsonan dan kesalahan urutan suku kata, misalnya kata mandi menjadi mandi. Selanjutnya adalah berhitung atau hambatan dalam berhitung, di mana anak-anak ini mengalami kesulitan dengan konsep dasar matematika, menjadi bingung tentang perhitungan melalui banyak tahap, menjawab soal matematika dengan salah, dan seringkali panik jika dihadapkan dengan soal matematika atau soal hitung-hitungan. Yang keempat adalah hambatan berbicara, di mana anak-anak ini memiliki kesulitan menemukan kata yang tepat, mengingat urutan verbal, misalnya nomor telepon, arah, bulan, dan tahun, dan juga memiliki kosakata yang terbatas. Lalu bagaimana sih untuk melakukan penanganan pada anak dan remaja dengan hambatan kognitif ini? Yang pertama adalah dengan terapi perilaku. Jadi terapi perilaku yang sering digunakan pada ARBK dengan hambatan kognitif adalah dengan modifikasi perilaku. Dalam hal ini akan mendapatkan penghargaan langsung jika anak tersebut memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab atau perilaku positif tertentu yang membawa dampak baik bagi dirinya. Sebaliknya, jika ia melakukan perilaku negatif, maka ia akan mendapatkan peringatan atau mendapatkan punishment. Yang kedua, ada psikoterapi suportif. Psikoterapi suportif yang dapat diberikan kepada anak dan keluarganya, biasanya ini memiliki tujuan dengan memberikan pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada, sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten dalam usaha memerangi kesulitan yang dialami oleh ARBK. Nah, psikoterapi suportif ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh keluarga saja, tetapi juga lingkungan di sekitar anak dan remaja yang berkebutuhan khusus ini. Yang selanjutnya ada pendekatan psikososial, yaitu dengan memberikan psikoedukasi kepada guru yang mengajar ARBK tentang
tentang permasalahan atau hambatan yang dialami oleh anak tersebut, dan juga memberikan pelatihan keterampilan sosial bagi anak agar ia mampu untuk mengkomunikasikan apa yang ia inginkan, apa yang ia keluhkan, dan apa yang ia merasa ia tidak mampu dalam suatu hal tersebut. Sehingga ketika ia mampu untuk mengkomunikasikan kepada gurunya, maka gurunya pun paham apa yang baiknya akan bisa diberikan kepada anak remaja berkebutuhan khusus tersebut. Selanjutnya ada hambatan konsentrasi atensi. Nah, hambatan konsentrasi atensi pada RBK ini saya akan membahas mengenai pengertian secara umumnya terlebih dahulu. Jadi konsentrasi sendiri menurut Triyono tahun 2014 merupakan pemusatan perhatian dan pikiran. Sedangkan atensi sendiri menurutnya adalah sebuah proses kognitif untuk memilih suatu objek dan mempertahankannya untuk tetap fokus memperhatikan objek yang dianggap penting tersebut. Sedangkan hambatan konsentrasi dan atensi pada RBK secara harfiah merupakan gangguan sulit berkonsentrasi atau gangguan pemusatan perhatian. Nah, ini tuh biasa disebut dengan GPP, di mana gangguan tersebut terjadi kepada otaknya yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi dan pemusatan perhatian. Biasanya terjadi 80% anak yang mengalami GPP ini memperlihatkan kesulitan belajar dan mengalami kelainan perilaku. Nah, menurut Singgih tahun 2004, terdapat tipe-tipe ARBK yang mengalami gangguan pemusatan. Yang pertama itu ada tipe kombinasi. Tipe kombinasi ini seperti apa? Jadi, ARBK ini kurang mampu untuk memperhatikan aktivitas permainan atau tugas, di mana perhatiannya mudah pecah dan cenderung untuk mudah kehilangan fokusnya. Yang kedua ada tipe predomionan, di mana ARBK ini kurang mampu untuk memperhatikan dan sering tampak melamun dan tidak dapat mengikuti instruksi dalam suatu kegiatan. Yang ketiga ada tipe predomionan hiperaktif impulsif, di mana ARBK ini cenderung terlalu energik. Mereka suka lari ke sana kemari, tidak bisa diam, dan suka melompat seenaknya ketika dihadapkan pada suatu perhatian tertentu gitu. Nah, lalu apa sih penyebab hambatan konsentrasi atensi pada ARBK ini? Jadi yang pertama adalah faktor genetik, sama seperti hambatan kognitif, di mana faktor genetik ini biasanya disebabkan oleh gangguan neurologis atau kecacatan pada anak. Nah, yang kedua itu ada gangguan pada masa anak prenatal. Jadi gangguan pada masa anak prenatal ini biasanya disebabkan ketika anak ini awalnya sehat, kemudian ibunya atau saat ibunya mengandung itu mengalami sesuatu yang menyebabkan anak tersebut mengalami gangguan. Biasanya ini disebabkan oleh ibu yang mengalami kecanduan alkohol, kemudian ibu yang mengalami keracunan timbal, terus ibu yang mengkonsumsi zat pewarna makanan yang terlalu tinggi dosisnya, dan juga ibu yang mengkonsumsi obat-obatan. Nah, yang ketiga adalah trauma kepala. Nah, biasanya trauma kepala disebabkan oleh alat bantu lahir yang biasanya mengambil anak dari perut ibunya itu dengan mengambilnya itu dengan menekankan pada posisi kepalanya. Nah, ketika alat tersebut salah dalam memposisikannya, maka itu dapat mengganggu bagian otak anak sehingga hal tersebut dapat membuat trauma kepala yang akhirnya membuat anak mengalami hambatan konsentrasi atensi. Nah, selanjutnya ada tekanan psikososial. Maksudnya itu apa? Biasanya, anak-anak yang mengalami hambatan konsentrasi atensi yang disebabkan oleh tekanan psikososial itu biasanya karena kurangnya kasih sayang atau perhatian yang seharusnya didapatkan oleh anak dari orang tuanya. Lalu bagaimana sih untuk melakukan penanganan hambatan konsentrasi atensi pada anak remaja berkebutuhan khusus? Sebenarnya tidak ada terapi yang tepat saat ini yang benar-benar efektif untuk menangani anak dengan hambatan konsentrasi dan atensi. Namun, menurut Tara tahun 2010, saat ini ada satu terapi yang biasanya dinilai cukup efektif,
yaitu dengan melakukan terapi bermain atau play terapi. Jadi, terapi ini tuh menggunakan media permainan yang dapat membuat anak atau remaja berkebutuhan khusus ini belajar tentang penalaran, logika berpikir, konsentrasi, dan memahami konsep-konsep sosial melalui terapi bermain. Karena pada proses terapi bermain yang diberikan kepada anak dan remaja berkebutuhan khusus ini diharapkan akan membantu memfokuskan pada peningkatan kemampuan motorik kasar dan juga halus. Dan diharapkan juga mampu untuk melatih konsentrasi atau pemusatan perhatian pada tugas tertentu, mengenal berbagai konsep dasar seperti warna, bentuk, ukuran, besaran arah, keruangan, dan sebagainya dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, tadi merupakan penjelasan materi mengenai hambatan psikologis pada ARBK, khususnya hambatan kognitif dan juga konsentrasi atensi anak remaja berkebutuhan khusus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.